Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,39% dengan total market cap di 2,53 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance turun sebesar 0,11% dan volume juga turun sebesar 40,10%. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara terbaik dan termudah untuk mendukung TCE adalah dengan like our video. Jadi buat lo yang belum like, silahkan bisa pause dulu bentar videonya dan like our video. Oke, overall kita bisa lihat nggak terlalu banyak perubahan sih dibandingkan kemarin ya. Bitcoin rally 0,17, kalau dari angkanya nih kayaknya mantul ya sama 20. Ethereum dia rally 0,79, BNB rally 1,53, Solana koreksi 0,67, XRP koreksi 0,10, Dogecoin dia rally 0,53, Cardano rally 1%, dan Toncoin koreksi 0,23% ya. Nah, overall kalau secara struktur masih sama seperti kemarin sih ya, EMA20 nih. EMA20 masih berhasil memantulkan Bitcoin, tetapi rally kemarin itu tipis, hanya 0,36% saja. Jadi ya lagi-lagi cukup mirip seperti di sini, tapi versi kebaliknya ya. Ini dari momentum bearish jadi bullish, ini momentum bullish jadi bearish gitu ya. Ya, tapi lagi-lagi belum confirm ya. Konfirmasinya adalah di EMA20. Apabila EMA20-nya mulai menjadi resisten bersama dengan struktur 67.600-an ini jadi resisten, ya siap-siap kemungkinan akan ya mulai reversal jadi bearish begitu. Nah, selanjutnya kita geser ke news. Ini news datang dari Jepang, di mana exchanger DMM Bitcoin baru saja kehilangan 300 juta USD worth of Bitcoin ya. Dia kena hack dan 4.502,9 Bitcoin mereka tercuri ya. Walaupun ya ujung-ujungnya kalau kayak gini sih kemungkinan besar dia minta ransom dan dibalikin, karena lagi-lagi kalau kita nyolong ya atau nyuri kripto itu gampang banget untuk ke trace. Jadi ya at the end of the day seringnya sih diselesaikan dengan ya bayar ransom gitu ya. Ya tapi lumayan sih 300 juta US ya. Dia minta berapa ransomnya ya? 10%, 20%? We'll see ya. Nah ya itu juga kok sampai ada newsnya lagi. Kadang-kadang diselesaikannya bahkan nggak terlalu nggak terlalu terekspos juga sama media biasa diselesaikannya ya. Next kita geser ke bukan analis Twitter, ini sebenarnya kayak berita lagi ya, di mana Donald Trump ini menjadi the first American president yang mengaccept Bitcoin Lightning payments untuk campaign donation ya. Dan kalau nggak salah kemarin tuh campaign donation sampai terakhir gue lihat IG dia ya, itu sekitar 50 juta USD. Wah, gila sih, gila. Ya tapi nggak tahu deh si Trump ya, dia lagi secara politik dihajar abis-abisan ya, karena dia ya itu kemarin gue udah bahas newsnya sih ya, dia udah diketok palu bersalah untuk kasus suap. Ya technically suap sih ya, atau hush money lah gitu ya, biar diem gitu ya. Tapi ya nggak tahu, itu dia kemungkinan besar sih akan banding ya, nggak mungkin si Trump nggak mau banding sih. Ya lagi-lagi untuk di US sekarang secara politik lagi kacau lah ya. Economic calendar hari ini nggak ada apa-apa karena ini hari Minggu ya. Untuk besok hari Senin dari US akan keluar ISM Manufacturing PMI. Itu detailnya kita bahas besok lah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu overall ya masih sama ini. Ini weekend ya, jadi otomatis nggak gerak. Kita lihat besok. Kalau kita pengen kalau kita pengen kripto menguat ya kita berharap dia turun. Kalau lu pengen kripto melemah ya berarti ya lu berharapnya naik gitu. As simple as that gitu ya. Bitcoin dominance mantul di 54,03 ya. Udah 2 hari ini mantul di daerah situ. Lagi-lagi kalau ada yang masih bertanya, "Bang, kapan altcoin season?" Sebenarnya gini, kalau sampai dia jebol dari EMA 200 dan 200 mulai menjadi resisten gitu ya, mulai jadi resisten, itu arguably seringkali terjadi altcoin season. Tapi pertanyaannya sebesar apa? Ya kita lihat di sini. Tergantung. Ada beberapa kali. Jadi altcoin season itu nggak cuma sekali. Kayak ini altcoin season gitu. Ini nih segini sih. Ya, segini altcoin season. Nah, tapi mungkin banyak orang tuh berpikir altcoin season tuh lebih di sini nih, ya, di mana dia ini dropnya signifikan banget Bitcoin dominance-nya. Nah ini biasanya semua alts akan mendominasi BTC gitu ya, atau rata-rata lah. Ada aja 1-2 yang jelek gitu yang ujung-ujungnya nggak berhasil juga. Tapi intinya orang mungkin berpikirnya altcoin season itu cuma di sini. Padahal altcoin season itu bisa berkali-kali.
begitu ya. Jadi kalau gue sih patokannya tetap satu, EMA 200 jebol jadi resisten, itu biasanya akan menjadi altcoin season. Pertanyaannya besar atau enggaknya itu mungkin lebih ke fundamental. Ini selalu terjadi saat apa? QE begitu. Sebelum QE enggak, ya bisa altcoin season tapi kecil gitu, kayak di sini. Ya, kayak di sini gitu. Tapi kalau mau kayak begini harus dengan QE alias money printing dari US ya. Oke, jadi overall seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke buy limit. Untuk buy limit 1, 2 ya, well 2 udah mulai reclaim lagi sih. Jadi buy limit ada 2 ya. Buy limit kedua di 67.700-an dan buy limit ketiga di 66.253 di sini ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi long, retest 1, retest 2 di EMA 20. Target TP-nya mau di mana? Ada beberapa pilihan sih sebenarnya. Kalau lo mau lebih konservatif di struktur sini di 68.372, di 68.372. Dan kalau mau lu medium risk di 69.383, dan kalau mau high risk ya di 70.000 gitu. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 70.000, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil reclaim 3.790 ya. Artinya buy limitnya kembali aktif. Buy limit kedua di angka 3.790. Buy limit ke ini buy limit pertama ya. Ini buy limit pertama di 3.790. Buy limit kedua di 3.696 dan buy limit ketiga di 3.639. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi short kita kena cut loss ya, karena kemarin ya berhasil di reclaim ya, otomatis kalau gitu ya kita nggak kena target TP. Nah, untuk posisi selanjutnya adalah mungkin posisi long apabila pada hari ini dia berhasil bertahan di atas dari 3.790. Kualitas kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 3.920 begitu ya. Itu kurang lebih untuk Ethereum. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana EMA20 sepertinya mulai menjadi resisten. Jadi untuk buy limit sih ya, yang pertama di EMA50 di 153,51. Buy limit kedua di 148,42 dan buy limit ketiga di 144,14. Untuk posisi futuresnya retest 1 sudah terjadi di EMA20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita kalau mau yang konservatif di sini ya di angka 163,25. Kalau mau agresif di EMA50 ya. Oke, next kita geser ke BNB. Untuk BNB dia lagi-lagi masih berhasil bertahan di atas dari EMA20. Dan posisi long kita nyaris kena target TP
ya. Masih ya nyaris lah segini ya. Jadi retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20. Kita punya posisi long dan target TP kita di 613,2. Buat yang belum pasang target TP ya dipasang ya, jangan lupa. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 613,2. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Oke. Untuk posisi spotnya buy limit 2 dan 3 yang tersisa di MA20 dan di MA50. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kondisinya itu belum terlalu banyak pergerakan sih ya. Jadi untuk Phantom buy limitnya tinggal tersisa buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga di 70 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Posisi futuresnya retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50 ya. Posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya ya. Tinggal apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk JWT kita pada hari ini. Seperti biasa mengingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.